Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku hanyalah diutus demi menyempurnakan akhlak yang mulia. Seorang laki-laki pernah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apa sesungguhnya agama itu?" Beliau menjawab, "Akhlak yang baik." Orang itu mendatangi beliau lagi, kini dari arah kanan beliau, dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa sesungguhnya agama itu?" Beliau menjawab, "Akhlak yang baik." Namun, orang itu mendatangi beliau lagi, kini dari arah kiri beliau, dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa sesungguhnya agama itu?" Beliau pun menjawab lagi, "Akhlak yang baik." Orang itu mendatangi beliau lagi, kini dari arah belakang, seraya bertanya, "Ya Rasulullah, apa sesungguhnya agama itu?" Maka, beliau menoleh kepadanya dan bersabda, "Tidakkah kau mengerti, itu adalah dengan upayamu untuk tidak marah." Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak dari kata khulukun, yang mengandung arti, antara lain, tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia, tanpa dikehendaki atau tanpa kemauan, dan tanpa diupayakan atau tanpa usaha. Adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau berusaha, melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan, sehingga menjadi adat kebiasaan. Secara singkat, kata akhlak bisa diartikan kesopanan, atau budi pekerti. Imam Al-Ghazali memaknai akhlak atau khuluq sebagai tabiat alamiah yang secara refleks akan menimbulkan perbuatan, tanpa disertai pertimbangan pemikiran terlebih dahulu, penelitian serta perenungan. Apabila aksi yang timbul adalah perbuatan atau kelakuan yang baik, maka itulah akhlak yang baik atau akhlak mulia. Tetapi apabila aksi yang timbul adalah kebalikannya, yakni perbuatan atau kelakuan yang tidak baik, maka itu termasuk akhlak yang buruk. Anas berkata, "Pada suatu hari, ketika kami berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 'Inna husnal khuluqi la yusibal khotiyata, kama tusibu syamsul jalida.' Sungguh, akhlak yang baik dapat mencairkan suatu perbuatan dosa, sebagaimana panas matahari dapat mencairkan salju." Dalam riwayat lain, beliau juga bersabda, "Su'ul khuluqi yufsidul amala, kama yufsidul kholul asala." Akhlak yang buruk merusak amalan yang baik, seperti halnya cuka merusak madu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Karimul mukmini dinuhu, wa hasbuhu husnu khuluqihi, wa maru'atuhu akluhu." Kemuliaan diri seorang mukmin adalah agamanya, sedangkan ketinggian derajatnya adalah dalam kebaikan akhlaknya, kekesatriaannya dan kelurusan akalnya. Allahumma inni as'aluka sihhata, wal afiyata, wa husnal khuluqi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan dan keselamatan, serta kebaikan akhlak. Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan pembahasannya, bahwa induk dan prinsip akhlak ada 4, yang mana keempat prinsip tersebut sangat menentukan, untuk memunculkan akhlak yang baik. Adapun 4 prinsip tersebut yaitu hikmah, kebijaksanaan, al-iffah, penjagaan diri, as-syaja'ah, keberanian, dan al-adlu, keadilan. Keempat prinsip ini
merupakan syarat mutlak untuk mencapai derajat akhlakul karimah. Dan keempat komponen ini telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Imam Al-Ghazali kemudian menguatkan pendapatnya dengan mengemukakan makalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa akhlak yang baik dan terpuji hanya akan diperoleh dengan melakukan 3 permasalahan, yaitu menghindari pantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari yang halal, serta berlapang dada terhadap semua makhluk. Ciri-ciri manusia yang mempunyai akhlak yang mulia menurut Imam Al-Ghazali yaitu banyak malu, tidak suka berbohong, tidak suka menyakiti orang lain, selalu memperbaiki diri, melakukan kebaikan, tidak melaksanakan perihal yang tidak butuh, lemah lembut, menyambung tali silaturahmi, banyak berterima kasih atau bersyukur, penyabar, ridho terhadap apa yang diberikan, tidak mudah marah, tidak mengutuk orang, punya sifat iffah, dan kasih sayang kepada fakir miskin. Selanjutnya, apakah akhlak bisa dirubah? Dalam hal ini ada 2 pendapat, yakni pendapat yang mengatakan bahwasanya akhlak tidak dapat dirubah, dan pendapat yang mengatakan bahwa akhlak bisa dirubah, yakni akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa akhlak, dalam arti watak dan tabiat, tidak mungkin bisa berubah. Mereka beralasan karena berdasarkan 2 faktor. Pertama, bahwa perangai seseorang merupakan gambaran dari batinnya, sebagaimana bentuk fisiknya merupakan gambaran dari lahiriahnya. Dalam kenyataannya, bentuk lahiriah seseorang tidak dapat dirubah. Misalnya, seorang yang pendek tidak dapat mengubah dirinya menjadi tinggi, sebagaimana yang tinggi tidak dapat mengubah dirinya menjadi pendek. Begitu juga yang jelek tidak dapat menjadi cantik. Maka, demikian pula halnya berkaitan dengan kejelekan batin. Kedua, sebagian orang mengatakan bahwa upaya menumbuhkan akhlak yang baik, dengan cara menekan kuat-kuat sifat syahwat dan gadab, tidak mungkin akan berhasil. Maka, diketahuilah bahwa yang demikian itu, disebabkan oleh melekatnya watak dan tabiat pada diri seseorang, sehingga tidak mungkin dapat dihapus atau dihilangkan sama sekali. Untuk pendapat yang kedua, yakni akhlak bisa dirubah, dalam arti akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali. Baiklah, mari kita telah bersama. Seandainya akhlak manusia tidak mungkin menerima perubahan, niscaya tak ada gunanya semua nasihat, wejangan, dan pengajaran. Dan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak akan bersabda, "Hasinu akhlaqakum." Baikkanlah akhlak kalian. Bagaimana dapat dipungkiri adanya kemungkinan pengubahan perangai manusia, sedangkan pengubahan perangai binatang pun merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Bukankah seekor elang dapat diubah dari burung yang buas menjadi jinak? Anjing dapat diubah dari seekor binatang yang rakus menjadi sopan dan menahan diri. Begitu juga kuda yang liar dan tak dapat dikendalikan, menjadi jinak dan mudah dikendalikan. Semuanya itu adalah realisasi pengubahan watak juga. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut. Segala sesuatu yang maujud, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, yang tidak ada kekuasaan manusia atasnya, baik dalam asal penciptaannya, dalam hal keseluruhannya, maupun rinciannya. Misalnya, langit dan planet-planet, atau bagian-bagian dari anggota tubuh yang berada di dalam ataupun di luar, serta bagian-bagian lainnya dari tubuh makhluk hidup. Atau, secara umum, segala sesuatu yang telah maujud secara sempurna, telah selesai penciptaannya dan tak lagi kekurangan suatu apapun. Kedua, yang wujudnya masih belum sempurna, dan dalam dirinya diberi kekuatan untuk dapat menjadi sempurna, setelah dipenuhinya persyaratan untuk itu.
Sedangkan persyaratannya, ada kalanya berkaitan dengan ikhtiar seorang manusia. Sebagai contoh, biji kurma bukanlah sebuah apel, dan bukan pula pohon kurma. Akan tetapi, ia diciptakan demikian rupa sehingga dapat menjadi pohon kurma, apabila disertai dengan pemeliharaan atau rekayasa tertentu. Dan, ia tidak mungkin sama sekali menjadi buah apel, walaupun dengan rekayasa dan pemeliharaan. Nah, jika biji kurma saja dapat dipengaruhi oleh ikhtiar manusia, sehingga dapat menerima sebagian perubahan, bukannya semua macam perubahan. Demikian itu pula watak gadab, yaitu emosi atau marah, dan syahwat yaitu hasrat atau emosi, dalam diri manusia. Jika kita hendak menekannya dan menghilangkannya sama sekali, sehingga tidak ada sedikit pun tersisa dari keduanya, pasti kita tidak akan berhasil melakukannya. Tetapi, jika kita hanya ingin menjinakkannya dan mengendalikannya dengan latihan-latihan dan mujahadah, niscaya kita akan mampu melakukannya. Itulah yang diperintahkan kepada kita, dan itu pula yang akan menjadi penyebab keselamatan kita, serta keberhasilan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan dengan menjelaskan, bagaimana cara agar dapat meraih akhlak yang baik. Beliau menjelaskan, bahwa ada 3 cara agar memperoleh akhlak yang baik. Yaitu, hanya mengharap kemurahan Allah, selalu berusaha melakukan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan, dan sering bergaul dengan orang-orang yang baik, atau orang yang soleh. Demikian ulasan tentang akhlak menurut Imam Al-Ghazali, meski singkat, semoga menambah wawasan dan bermanfaat.